Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat-sobat? Setelah lama Mang Anwar tidak muncul di layar YouTube karena kesibukan dan lain hal, urusan-urusan yang ya begitulah manusia ya. Tidak ada yang pernah luput dari pekerjaan, masalah. Maka pekerjaan seperti YouTube kadang-kadang terbengkalai juga dengan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sobat-sobat, mudah-mudahan sobat-sobat semuanya yang senantiasa menonton video Mang Anwar, jangan lupa terus ya sobat-sobat tonton, dan satu hal, tekan subscribe-nya. Terima kasih kepada teman-teman sobat-sobat yang sudah mensubscribe. Mudah-mudahan ya, walaupun video-video yang video mix campur aduk, ya mudah-mudahan ada sedikit dari video-video Bang Anwar yang ditayangkan itu ada manfaat bagi kehidupan ya, untuk hiburan juga ya. Bagaimanalah, terserah sobat-sobat untuk menanggapi apa yang Bang Anwar tayangkan. Sobat-sobat, manusia ini tidak pernah lepas dari masalah ya sobat ya. Nah sekarang begini sobat-sobat ya, Mang Anwar ini punya masalah nih ya. Mungkin sobat-sobat juga tidak luput dari masalah ya, tapi masalahnya itu macam-macam, masalah A, masalah B ya. Nah pastilah suatu hari mungkin sobat-sobat juga pernah mengalami hal semacam itu ya. Nah ibaratnya seperti ini sobat-sobat ya, mungkin sobat-sobat ya ada yang punya mobil lah ya, yang punya mobil, baik itu mobil ya, mobil untuk angkutan umum, mobil pribadi, atau mobil angkutan barang dan segala macam lah pokoknya, atau motor ya. Pastilah sobat-sobat semuanya punya hal itu ya. Nah ketika mengenai aturan mengendarai ya sobat-sobat ya, pada suatu hari nih cerita nih, pada suatu hari mungkin sobat-sobat ini mengendarai mobil ya, mengendarai mobil masuk di jalan lintas ya, jalan besar lah istilahnya, jalan umum ya, untuk pengendara, semua kendaraan yang ada di situ kan jalan umum ya kan. Nah ketika melihat situasi di jalan itu penuh, padat, merayap ya kan. Nah tentunya sobat-sobat berpikir ya, kalau mobil itu misalkan ditambah kecepatannya, maka salah satunya ini akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, akan istilahnya menyebabkan kendaraan. Nah maka ketika sobat-sobat ini melihat bahwa pada saat sobat ini berkendara, kemudian di jalan itu di depannya itu banyak kendaraan, baik dari arah berlawanan maupun searah dengan kita, maka tentunya sobat-sobat juga memperhitungkan tentang kecepatan ya, kecepatan mobil yang kita supiri ya. Nah, ketika sobat-sobat mungkin waktu mengendarai itu gasnya itu hanya 50% dari kecepatan maksimalnya, maka sobat-sobat sudah bisa menghitung bahwa kendaraan itu aman-aman saja di jalan, karena sesuai ya, dia melihat di depan itu mobil banyak dan untuk menyalip pun tidak bisa karena berlawanan pun mobil itu banyak atau penuh juga ya. Jadi selama sobat ini mengendarai kendaraan itu, di kendaraan itu sobat yang menyupir, sobat dengan penuh perhatian dan kehati-hatian, dengan gas yang standar, karena melihat situasi yang mobil yang begitu penuh, tidak mungkin untuk menambah volume ya, atau masih menambah gasnya, karena disesuaikan dengan keadaan ya. Maka itu sobat insya Allah ya, itu kendaraan dan sobat itu akan selamat sampai tujuan ya, tidak ada suatu halangan apapun, karena memang standar ya, tidak melebihi, karena situasinya banyak di depan itu kendaraan-kendaraan yang berjalan bersama. Nah pertanyaannya sobat, ketika sobat ini masuk
berkendara, ya, berkendara di depan itu banyak mobil. Nah, kemudian dengan tidak memikirkan akibatnya, sobat ini dari 50 misalkan, dari kecepatan 50 ditambah 50 lagi sampai dengan 100 kecepatan per kilometernya, maka sudah barang tentu ya sobat, maka akan terjadi suatu kecelakaan beruntun karena di depan itu banyak mobil-mobil juga ya. Nah, Anda yang menambah kecepatan yang tadinya hanya 50 standar ya, kemudian Anda menambah gas 50 lagi sehingga menjadi 100, yang artinya akan menyebabkan sesuatu yang tidak bisa diperkirakan oleh sobat, betul enggak? Maka kecelakaan beruntun akan terjadi di situ. Akan terjadi kecelakaan karena penyebabnya sobat menambah kecepatan sedangkan maksimalnya itu hanya 50, sobat menambah kecepatan 100. Nah, maka sudah barang tentu ya kan akan terjadi kecelakaan mau tidak mau karena kendaraan di depan itu banyak sekali. Nah, maka kalau sudah kecelakaan sobat ya, kalau sudah kecelakaan seperti itu, maka itu yang akan dirugikan banyak sekali ya. Satu, kendaraan orang lain rusak berat, penyok, termasuk mungkin jiwa raga atau nyawa itu ya, termasuk nyawa, kemudian harta, mobil yang tertabrak dari belakang oleh kita karena penyebabnya kita menambah kecepatan yang tidak standar, melebihi, padahal di depan itu mobil sedang berjalan ya, maka akan terjadi sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang salah? Yang salah adalah sobat. Yang seharusnya sobat ini berjalan sesuai dengan standar melihat situasi itu 50, kemudian sobat itu ditambah gas sampai dengan 100 km, maka apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengganti nyawa, untuk mengganti mobil yang rusak, yang beruntun kerusakannya beberapa ke depan, maka siapa lagi yang harus bertanggung jawab selain sobat sendiri yang mengendarainya?